Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said dalam agenda atau program cerita sekolah. Hari ini kita kedatangan dua bocil, bukan, tapi anak Universitas Munawwarah. Salah. Anak Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah 2 di Kecamatan Penajam. Dua orang spesial ini, ya kalau kita biasanya nyebutnya di anak OSIS, kalau di Aliyah itu biasanya OSIM. Nah kalau di Muhammadiyah itu namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah dua orang ini kita hadirkan untuk mewakili sekolahnya, dan kita akan ngobrol panjang kali lebar, bicarain tentang masalah apa aja keseruan di sekolah, terus kemudian masa-masa sekolah, apa yang menarik untuk kita angkat, untuk kita bicarakan, sehingga menjadi sebuah pelajaran berarti untuk anak muda di luar sana. Dua orang ini adalah dua orang yang dipercaya sekolah untuk kemudian duduk langsung ngobrol dengan kita. Sebelum saya ngebacot terlalu panjang kali lebar, dengan alma mater yang nyaris Universitas Munawwarah, saya kaget tadi pertama kali datang, saya pikir anak umur ya. Untuk ngeliatin logonya, oh anak Muhammadiyah. Nah di momen ini kita langsung aja memperkenalkan dari ujung sana dulu, karena ini yang kakak tertua, walaupun umurnya sama ya. Iya. Udah naik kelas nggak? Naik terus kan? Canda. Oke, nggak ada. Perkenalkan nama lengkap dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Salim. Saya berasal sekolah dari SMK Muhammadiyah 2 PPU. Sekarang saya duduk di bangku kelas 12 TKR. Oh, kelas 12 berarti kelas terakhir, dan dia PKL ya? Ya, PKL. PKL. Nah, PKL. Saya kira anak KKN tadi, sekalinya anak PKL. Nah, yang di tengah kita ini, semoga tidak terdeteksi. Anak kayu api. Anak baju. Anak baju. Anak kayu api itu di sebelah sana ya? Ya, betul. Oh, dia tinggal di kayu api deh ya? Ya, betul. Tahu kan kenapa disebut kayu api? Tahu. Apa tuh? Karena di kayu api itu orang-orangnya sering jual arang dan buat arang sampai sekarang. Jadi dia sadar benar nama daerahnya, berarti siapa yang mencintai daerahnya mengenal daerahnya. Anjay. Kelas. Mantap. Yang tengah. Ya, mohon izin perkenalkan, nama saya Ahmad Zaini. Saya sekarang di SMK Muhammadiyah 2 Penajam Pasir Utara sebagai siswa yang aktif di kelas 11 TKR, Teknik Kendaraan Ringan. Teknik kendaraan ringan. Ini kendaraan ringan. Itu bikin apa sih, Dek? Bikin apa? Mobil. Oh, dia mau mobil. Iya, mobil. Kendaraan ringan. Mobilnya kapas gitu atau gimana? Mobilnya mobil kecil gitu. iya, mobil. Ya, Udah bisa mobil truk juga. Bukan alat berat ya, bukan ya? Bukan. Beda. Oke, karena dua orang udah perkenalkan diri, saya coba untuk ngulik sedikit bicara tentang masalah, bukan masalah sih, lebih ke cerita apa yang bisa kita angkat bicara tentang aktivitas dia di sekolah. Dari SD, SMP ke SMA atau tingkatan SMA sederajat. Nah, apa hal yang paling menarik yang kamu temukan dalam fase sekolahmu atau cerita sekolahmu ini di fase di awal? Dulu sekarang perwakilannya, kalau ini kan alumnus ya, alumnus OSIM ya, alumninya ya. Cuman dia sedang di kelas 3 PKM, makanya nggak terlalu aktif di sekolah sudah ya, lebih banyak di lapangan kan? Ya, lebih banyak di lapangan. Kamu dulu deh ceritain tentang hal menarik kan, sampai dari kelas 1 sampai ke kelas 2, atau dari kelas 10 sampai ke kelas 11, atau dari SD-mu sampai SMP sampai ke SMA. Ada hal menarik apa yang kamu dapat dari proses pendidikan deh? Ya, dari proses pendidikan saya tuh ya, hal yang paling menarik dalam proses pendidikan saya itu adalah bisa mendapatkan teman baru yang nggak pernah kita kenal gitu. Yang nggak pernah kenal sama sekali, kita nggak pernah ngobrol, nggak pernah chattingan, nggak pernah asing. Salah. Aduh. Terus asik. Ya, terus tuh selain mendapatkan teman-teman baru juga, saya bisa mendapatkan pengalaman baru. Ya, dapat teman cewek baru gitu. Lain. Lain. Nah kan,
Nah, dari SD itu dari TK itu Sampai dari TK ya? iya dari TK. Dari TK sampai SD itu saya berada di Tarakan. Oh, di Tarakan. Iya. Sebenarnya di Tarakan sekarang. Aslinya saya di Tarakan. Oh, sekarang. Pas mulai masuk ke jenjang SMP, saya inisiatif apa kayak ingin beda dari anak-anak lain nih. Karena anak-anak lain pengennya sekolah negeri apa segala macam. Tapi saya tuh pengennya kayak lebih ingin mendalami Islam gitu nah. Jadi Agama saya gitu ya. jadi saya minta ke orang tua saya buat bisa masuk ke pondok. Oh, Iya. sempat pertama yang minta pondok. Iya, memang minta ke pondok. Terus? Terus tuh orang tua juga ngizinin, dukung orang tua nih. Terus? Nah, terus jadilah dimasukkan saya ke Pondok Al Hidayah Tenggarong. Oh, sempat di Tenggarong juga. Iya, Tenggarong. Di Tenggarong itu saya tuh bukan sendiri sih tepatnya. Lebih tepatnya saya di Tenggarong itu ada sama satu kakak sepupu saya. Jadi kalau misalkan libur saya ke situ. Oh, terus. Nah, terus selama saya di Tenggarong itu banyak bisa banyak mendapatkan pengalaman baru sama Berarti kayak lintas banget di daerah ya, sampai Iya. di pondok. Berarti waktu SMP mondok ya mondok selama 3 tahun. 3 tahun mondok. Terus kemudian kembali ke bisa tiba-tiba tersangkut di Penajam itu piye ta? Saya sebenarnya tuh gini, saya mondoknya di Tenggarong, orang tua tinggal di Penajam. Oh, Gitu. Orang tuh memang tinggal di Penajam. Enggak, awalnya tuh dari Tarakan tuh semua orang tua memang, terus tuh orang tua kepengen pulang kampung kan, jadi netap di Penajam sini. Memang orang tua di sini ya. Iya, lahir di asli sini. sini. Asli sini. Asli sini. Penghuninya ditanam di sini. Iya. Nah, kalau si saya tadi nama udah lupa. Salim. Salim. Ya. Ya, aku gak takut ngomong sama Salimnya. Salim dulu banyak duitnya. Lim, cerita apa yang bisa kamu ya apa di masa sekolah, karena jujur aja cerita masa-masa paling indah itu kan masa sekolah deh. Betul. Mungkin saat ini kamu bisa rasakan, belum kamu bisa rasakan setelah kamu udah lulus nanti, bahwa kamu oh iya kangen dengan teman-teman itu, baru sadar bahwa fase-fase sekolah itu fase-fase yang paling menyenangkan. Nah, fase apa yang paling menyenangkan buat kamu menurut kamu nah? Mungkin pas saya menyenangkan di sekolah tuh pas di SMK saya mengikuti kegiatan IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan mendapatkan banyak pengalaman seperti perkaderan, ikut-ikut jadi panitia, dan Gojlok sama teman senior. ya, Dibutak-butak tuh. Malam renungan itu. Ya, malam renungan. ya bukan. Berarti ngerasain juga itu ya. Ngerasain, Selain itu apa ngerasain. lagi deh? Pengalaman berharga yang menurut kamu ya ini membekas di kamu lah. dapat teman baru, bisa sharing-sharing juga kan, misalnya dapat teman baru, terus Apa lagi tuh? Kira-kira yang kamu bisa dapat cewek baru? Wis. Tapi jangan cewek-cewekan dulu lah. Jangan. Karena jujur aja nih, aku tuh duduk ya seneng aja. Saya yakin juga pasti ada kenakalan kecil di sekolah yang kalian lakukan. Mungkin tidak mungkin kamu bisa sebutkan semua. ya, Ya. Dari pengalaman ini akan jadi sebuah sejarah nanti deh. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu akan ceritakan ini ke generasi penerusnya. Nah, kenapa cerita ini saya mau sampaikan? Nanti biar anak cucumu lihat. Ih. Iya, anak cucumu bapakmu. Anak cucuku kalau nonton, halo bapakmu ini. Betul itu, betul. Nah, ini akan jadi rekam jejak digital buat kita semua. Nah, Salim, jadi batuk Salim. Lim, ngurusin orang itu kan nggak mudah ya. ya betul, Iya. Kamu udah pernah jadi ketua IPM di sekolah ya? udah Nah, pernah. Dan hari ini jadi senior di antara teman-teman meskipun PKL, koordinasi dan komunikasi kamu dengan junior-juniormu masih berjalan kan? Masih waktu kemarin di Plonco, kamu di Plonco juga, ikut melonco lagi ya? Ya, Dan iya. ini korbannya sebelah saya, Bang. Bicara itu tentang masalah organisasi, ngurusin orang banyak tadi, kemudian ngorbanin waktu, lelah tidak ngurusin itu, karena kan ya digaji enggak, yang ada ngeluarin uang jajan, kumpul sama teman, kadang minta traktir lagi. Betul ya? Betul. Betul. Apa yang memotivasi kamu ikut organisasi selain relasi dari pengalaman? Karena menurut saya ya
Karena IPM itu beda ya. Kamu IPM itu kan organisasinya kan besar ya, bukan cuma bicara tentang masalah sekolah di sekolah aja, bahkan sampai tingkatan kabupaten. Ya. Nah, gimana deh pengalaman apa hal apa yang memotivasi kamu ikut di organisasi? Motivasi saya yang mengikuti organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini melihat senior saya yang bernama Ilham Faki yang sangat bagus lah dalam agama, ngaji ya, dalam public speaking ataupun merangkul teman-teman IPM yang lainnya. Jadi termotivasi. Itu termotivasi. Ya, Oh, termotivasi. ada senior yang jadi contoh. Ya, Ya, betul. senior. Ada senior yang jadi contoh. Bang Ilham kalau nonton nih. Udah jadi contoh tuh seniornya tuh. Nah, menjadi sebuah kebanggaan. Artinya IPM berhasil menghadirkan orang yang bisa dicontoh dengan baik. Betul. Betul. Itu yang membangkitkan ya, bahwa kita meskipun di kampung, ya kan PPU kan nyaris kampung, Iya, kan, nyaris kampung. sebelum jadi KN. Betul. Sekarang aja dikenal orang. Kalau dulu mana ada yang tahu. Iya. Nah, kalau untuk kamu sendiri, Ya. apa yang memotivasi kamu mau? Kan yang ngurusin orang banyak tadi saya bilang. Apa yang memotivasi kamu? Terus kemudian support orang tua gimana? Kalau menurut dari support orang tua nih ya. Kalau dari support orang tua tuh ya kayak apa? Ngedukung aja gitu nah. Selagi itu positif, lakuin. Yang penting jangan lakuin hal yang negatif. Kebablasan lah ya. Iya, jangan kebablasan gitu. Bis itu motivasi saya buat buat untuk terus berada di IPM ini ya kayak saya kan juga sebagai ketua bidang perkaderan ya. Jadi setiap IPM itu pasti ada namanya ketua bidang. Nah, saya ini kan ketua bidang perkaderan ya di periode sebelumnya. Oh, dia periode sebelumnya. Iya, saya ikut juga di kelas 10 saya udah ikut Udah IPM. itu IPM. Iya. Terus. Nah, periode sebelum itu kan saya jadi ketua perkaderan. Jujur kalau dibilang lelah, tapi kayak ini tanggung jawab saya gitu loh. Sudah diberikan amanah, diberikan kepercayaan sama senior saya. Jadi saya harus ngejalanin, harus bikin bangga sama mereka. Bukan cuma sama mereka, sama orang tua. Iya, sama orang tua juga ya. sih. Iya, betul. Nah. Terus itu kan amanah tuh kan juga dititipkan dari Allah kan, dari Tuhan. Jadi itu kayak amanah tuh wajib kita selesaikan. Nah, Jangan ditinggalkan, harus tuntaskan. Gak boleh setengah-setengah. Mantap. Saya suka. Walaupun nyaris-nyarisnya normatif, tapi yang jelas apa yang jadi niatannya saya dapat. Yang pertama gini, organisasi ini udah punya dampak lah. Khususnya bicara tentang contoh, kamu hadir di sini kan itu bagian dari kepercayaan sekolah yang menunjuk kamu dan merekomendasikan kamu untuk kemudian ngomong di podcast ini. Nih, kita udah ngobrolin tentang masalah organisasi, bicarain tentang masalah tentang kondisi ini. Aku mau tanya, kan di fase COVID itu sebetulnya bicarain tentang COVID ya, fase COVID ada pergeseran kultur budaya terhadap generasi penerus. Kultur dalam arti gini, kan ada bahasa yang kadang di circle aku itu ya biasa gop titik anti agak saya agak miris sebenarnya. Apakah itu penyebab itu sehingga itu terjadi gitu deh sebenarnya menurut kalian? Apa pergaulan atau karena memang ada hal-hal yang lain atau gadget berpengaruh gitu ya? Bebas kan dari Ya bebas kalau perspektif masing-masing. Menurut perspektif saya kan COVID itu kan zamannya anak-anak itu nggak boleh keluar rumah. Yang namanya lockdown segala macam itu kan. Nah, itu yang membuat anak-anak jadi seperti itu adalah karena gadgetnya. Gadgetnya. Ya, karena mereka nggak bisa keluar rumah. Jadi tuh mereka tuh kalau misalkan bosan ya main HP. Terus tuh pasti dapat teman-teman dari luar tuh, entah temannya tuh buruk atau temannya baik. Nah, yang ngebuat anak-anak zaman sekarang tuh jadi seperti itu mungkin karena dia mendapatkan teman online yang buruk gitu. Buruk gitu. Ya, betul nih, menarik nih, dapat teman online yang buruk. Saya dapat kliknya banget gitu. Diskusi kita hidup nih. Karena pengaruh attitude itu berdampak terhadap misalnya lingkarannya.
atau circle-nya. Karena circle-nya pada waktu COVID itu di gadget, jejaringnya terlalu luas. Betul. Sehingga kultur luar itu masuk di Betul. kita. Betul. Jadi contoh sederhana, main game. Sumpah serapah di situ nggak asik kalau nggak sumpah serapah. Betul, betul. Betul nggak sih? Ya Betul. betul. Betul nggak betul? Betul. Betul dong. Tidak, tidak, jangan iya nggak sih? Ya kan? Betul, betul. Ya, betul. Apalagi Akhirnya itu jadi kebawa dari kehidupan sehari-hari. iya, apalagi kalau misalkan pas di game itu kan dia lagi kalah gitu kan. Sumpah serapahnya keluar semua. Kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara yang negatif ya. Iya. Bukan kata mutiara. Nah, itu jadi kultur dan jadi kebiasaan. Bahkan kadang keceplosan. Nah, ini jadi perhatian kita bahwa ternyata dampak games itu tidak semuanya baik, ada juga yang buruk. Yang baik itu ketika dia fokus, oh dia mau jadi atlet, terus kemudian ada target turnamen yang mau dia kejar. Betul. Bukan begadang terus kemudian sampai pagi, terus kemudian sampai kelas tertidur, jam kosong pada tidur rame-rame. Itu mungkin karena kenakalan kecil. Ya. Ya, mungkin saya juga di fase dulu juga saya lakukan itu. Walaupun di fase saya mungkin tidak ada yang namanya main game-game main online ya, karena zaman batu mungkin. Ya. Primitif masih. Primitif. Masih main kelereng. Pakai daun, masih Ya. pakai daun, nulis di batu gitu. Lain lagi tuh kejauhan. Kejauhan itu. Nah, dari fase saya menarik ya. Mau lihat ada nggak sih apa itu juga bagian dari kan dia kita bisa ngelihat ya bahwa itu bagian dari menurutmu benar tidak sih? Karena kan gini, ini fasemu deh. Ini fase kalian. Fase generasi Gen Z, Gen Z kan? Iya, Gen Z. Ya, Gen Z ini kan ya terima tidak terima dia korban COVID lah. Kita tidak bisa juga mau serta-merta mau menyalahkan generasi kalian, tapi yang jelas ada hal-hal negatif yang muncul dampak dari COVID. Nah, kamu sendiri coba untuk menahan ya karena sudah bagaimana sudah masuk di dunia itu misalnya ya kan. Ya. Nah, kamu menahannya itu gimana? Membatasi dirimu di sekolah atau membatasi komunikasi kamu dengan atau lihat-lihat orang? Karena kan nggak semua orang yang bisa seperti kalian. Oh, kalau ketika di depan kamera saya harus bijak. Gimana kamu membatasi diri tentang itu? Cara saya membatasi diri untuk tidak Lepas dari karena karena kan kamu punya ini berat ini sebenarnya Ya, kan ngerasa kan sudah merasa berat ya. Aduh, salah ngomong di Mikul beban itu. Beban berat banget ini. Ini ya, masa beban ya? iya beban. Nah, gimana cara kamu? Karena kamu udah pernah jadi ketua ya. Gimana kamu mensiasati oh ya ada yang memang salah ya, menurutnya atau nggak salah sih atau biasa aja? Menurutnya gimana tuh? Menurut saya sih biasa aja sih, cuma kadang kelepasan juga. Iya, Ya, oke sih kayak gitu ya. ya. Menurutmu ketika attitude itu keluar benar atau salah? Ketika kemudian teraplikasi di luar dari game itu? Itu menurut saya salah karena terpengaruh game itu sangat buruk. Kamu pernah terpapar game? Pernah. Pernah? Nggak. Nggak ngurusin sama sekali? Fokus game aja? Ya, pas zaman COVID itu. Oh, pas SMA? Pagi, dari pagi sampai pagi sama teman. Dari pagi sampai pagi? Ya, Terus betul. tidurnya kapan? Enggak tidur. Memang nggak tidur ya? Enggak. Nggak tidur? Iya. Nggak segemuk ini dulu? Enggak segemukin dulu. Dulu kurus ya? Ya, kurus. Sempat kurus ya? Sempat. Nah ini menarik nih, bahwa kita dapat pelajaran berharga bahwa game itu ketika sudah terpapar dengan game, kita udah masuk di dan dunia udah masuk di game ini udah efeknya udah nggak benar banget ya, Ya, sangat buruk. sangat buruk ya. Dan pelajaran apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman kamu yang maniak lah, kalau main game aja sih nggak ya, karena ada yang memang maniak kan, Ya. bahkan dia dengerin disuruh Salim beli garam di luar. Ntar Coba mak. ntar nama. Ya, ntar mak. Gitu. Ntar mak, dia sampai disuruh sampai kaunya sudah 1 tahun main di situ. sampai besaran lama-lama sih. Iya kan? Ya. Ada kan sampai begitu ya? Ada. Ada bang. Apa yang bisa kamu bisa sampaikan tentang itu? Yang saya ingin sampaikan tuh kurang-kurangilah bermain game. Jangan sampai terpengaruh seperti saya dari pagi sampai pagi main game.
itu yang kamu dapatkan. Ya, Kamu sumpah keren banget ya. Sumpah, jujur ya, karena nggak semua orang mau berubah. mau berubah, bahkan mau mengakui apa yang menjadi sebuah kesalahan. ya betul. Nah, nggak semua. Saya apresiasi banget nih ke anak SMK Muhammadiyah, karena ya ini jadi contoh ya, bahwa dia bisa berubah dan bisa di posisi. Sekarang udah PKL ya. Ya udah PKL. Udah PKL di Penajam juga, karena dia cinta Penajam, makanya dia Penajam. Kebetulan fasilitasnya ada di sekeliling dia. Ya. Nah, kamu sendiri pesan apa yang bisa kamu sampaikan di wilayah? Karena ini saya langsung ngambil ke pesan, karena ini menarik banget menurut saya deh. Kamu kasih testimoni tentang apa ya? Testimonimu itu hidup maksud saya. Karena kamu memberikan contoh dan dari perubahan dari buruk menjadi baik sampai di posisi ini keluar dari zona nyaman. Zona nyaman. Kalau saya sih bukan zona nyaman deh. Kalau saya bilang gini, zona nyaman itu bukannya keluar dari zona sih. Siapa yang mau keluar dari tempat yang nyaman? Memperlebar zona nyaman yang sebenarnya. Nah, karena kan kita mau di tempat yang nyaman terus. Iya. Masa kita Ya. mau keluar dari zona yang nggak nyaman, mau Betul. cari tempat yang sakit? Nah, iya kan? Iya. Ya. Logikanya kan gitu ya. Iya. Ya, ya. Nah, makanya kita memperlebar zona nyaman dengan posisi ya. Sebelum nyaman kita harus sakit dulu. Gitu kan? Nah, apa yang bisa kamu sampaikan ke teman-teman yang hari ini menurutmu ya kamu juga main game gak sih? Main. Main. Tapi masih ingat waktu ya? Masih ingat. Masih ingat. Masih ingat waktu. Apa yang bisa kamu berikan pesan terkait tentang masalah game? Buat teman-teman semua, kalau ingin bermain game itu tahulah batasannya. Kayak jujur aja, saya punya teman nih. Saya punya teman, dia tuh kayak gila banget sama game nih. Gila banget. Kayak dia tuh di sekolah pun begitu. Di sekolah? Di sekolah. Ada juga yang begitu ya? Ada. Teman saya jujur, saya nggak mau sebut namanya. Jujur saja, saya punya teman di sekolah tuh kayak dia tuh maniak banget kalau masalah game. Dia tuh kayak guru masuk, dia bolos buat main game. Bahkan dia ke warnet, bolos ke warnet. Jujur aja. Terus tuh ya kurang warnet. Ya. Terus buat teman-teman juga pesan saya untuk kalian semua, kurang-kurangnya lah bermain game. Jujur aja saya juga pernah di posisi kalian gitu. Jujur aja saya pernah di posisi kalian, kayak gila banget sama game, tapi itu juga berdampak ke diri kita. Contohnya ketika kalian begadang, pasti kesehatan kalian juga bakal menurun gitu. Apalagi kalian itu adalah generasi Generasi penerus. iya yang bakal nyambut ibu kota negara. Ya, Jadi kalau kita terstuck di posisi itu, ya besok kita akan jadi penonton di kampung sendiri. Iya. Iya benar nih. Mm-mm. IKN di depan mata kita, bukan di depan mata, di tubuh kita. Hari ini udah pernah ke titik nol? Sudah pernah. Udah pernah berfoto di apa? Istana Garuda? Belum. Kemarin ke sana cuma ikut lomba. Itu lomba doang. Lomba turnamen FF itu. Main FF. Ya, sama Berarti teman. lumayan lah, berarti kamu bisa main FF sampai ke sana kan, berarti ada manfaatnya masih lah sedikit gitu Iya. ya. Walaupun masih banyak dapat buruknya ya. Ya, dapat. Dapat buruknya. Nih, pesan dari dua hal yang saya dapat dari dua orang ini, bahwa game itu ketika kamu bisa kontrol, dia akan bermanfaat. Tapi kalau kau tidak bisa kontrol, kamu yang dimakan oleh game itu sendiri. Betul. Dari pelajaran ini kita bisa lihat obrolan singkat tapi bermanfaat untuk bicara tentang ini. Baru ngobrolin tentang lingkar sekolah aja udah asik banget sumpah. Saya dapat poin besar dari teman-teman IPM, lebih terbuka bicara tentang masalah kondisi dan ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, buat teman-teman di luar sana. Saya mau bicarain tentang masalah agama. Aduh. Rada-rada. Ya, karena jujur aja, saya juga bagian dari alumni sekolah yang dengan latar belakang agama. Karena kakak saya semuanya mondok, cuma saya yang tidak mondok dulu. Oh, kakak-kakak semua mondok kan, cuma saya nggak mondok. Saya pengen mondok tapi orang tua bilang nggak usah mondok karena kakaknya sudah mondok semua. Pada waktu itu juga saya sudah sekolah di Samarinda. Akhirnya saya ngambil miris dari sekolah, tapi saya miris jujur. Sekolah agama agak sedikit kurang jadi prioritas kuliah, kurang jadi perhatian. Betul. Padahal ini pesan buat teman-teman ya. Sekolah agama itu berdampak
besar di hidup saya. Ini personal saya. Kalau tidak ada pelajaran agama yang masuk di fase itu, mungkin saya sudah tidak ada di sini. Mungkin bisa saya juga bunuh diri karena masalah saya dulu. Karena ada problem besar di hidup saya yang menyebabkan saya itu depresi berat, dengan menyebabkan saya itu seolah Tuhan tidak adil sampai di titik di mana. Tapi agama menjadi fondasi dasar. Ada agama-agama, ada ajaran-ajaran yang melekat sehingga menyebabkan itu benteng buat saya pribadi. Ya ini kecemasan sendiri. Kalau di sekolah belajar ada waktu sholat yang ditentukan kan? Pasti ada. Waktu walaupun di sekolah lain juga pasti dilakukan. Dan saya yakin juga apa yang kamu ceritakan tadi itu di sekolah-sekolah lain juga terjadi. Betul nggak? Betul. Betul, ada juga anak-anak yang memang terpapar game, terpapar handphone, terpapar TikTok, terpapar banyak lah. Iya kan? Dengan korban-korban efek-efek dari COVID kemarin. Efek COVID itu tidak hanya berpengaruh di kesehatan seseorang, tapi juga berdampak kepada kacaunya generasi kita dibuat. Nah, ya karena semua di game, semuanya online, pakai gadget semua. Semuanya serba gadget, sehingga apa yang dibuka di handphone pun itu apapun yang dibuka di handphone bisa dibuka. Kita bisa buka yang positif dan negatif, dan kita nggak bisa kontrol per orang, karena yang tahu handphonenya itu orang itu sendiri. Begitu ya? Ya, ada kesempatan tidak dilihat orang bisa buka hal-hal yang negatif jadinya. Begini ya. Kalau ini ndaknya orang baik, tenang aja. Oke, saya mau masuk bicara tentang pendidikan tadi udah, karena kamu lihat saya agak takut juga kalau membahas tentang apa tadi itu mau bicara tentang masalah bully ini, karena ini nggak lepas dari campur baur attitude komunikasi. Ada bullying nggak sih di sekeliling kalian sebenarnya? Bully itu kan bukan hanya di sekolah ya. Iya. Cuman kan orang yang tersorot biasanya di sekolah, padahal di luar sana juga banyak bully. Ada bully nggak sih? Tahu bully kan? Tahu. Nah, pernah dapat pelajaran tentang apa pemberitahuan atau himbauan tentang bully nggak di sekolah? Pernah. Ya, nyampein guru pernah nyampein ya. Pernah. Pernah jadi korban bully? Pernah. Jujur pernah. Pengalaman tentang korban bully. Pengalaman saya jadi korban bully itu waktu masa-masanya saya di pondok. Oh, di pondok. Ya. Kan saya dulu tuh kan kayak paling kecil lah di antara teman-teman yang lain. Pokoknya saya tuh paling pendek. Direndahkan ya? Iya, direndahkan. Rendahkan kayak saya rendah juga. Iya. Terus tuh kan karena saya tuh kayak emang suka suka kayak mohon maafnya. Saya tuh suka kayak menghafal, tapi tuh mereka tuh kayak bilang, ih, sok-sokan, sok-sokalim. Jadi tuh kita tuh mau buat perlakuan yang baik tapi dibully. Iya. Dibully. Dianggap tidak berbeda dengan yang lain. Iya, berbeda dengan yang lain. Jadi tuh kenakalan itu menjadi standar untuk bisa mendapatkan banyak teman. Kenakalan artinya senakal apa kamu, semakin nakal kamu semakin baik teman. Betul. Ada yang begitu juga. Ada. Di lingkaran tertentu. Ada. Nah, ini pelajaran nih. Semua banyak banget yang bisa diangkat. Untuk bully. Ternyata bully itu kita punya kelebihan salah, kita punya hobi. Jadi sebetulnya bagaimana? Biar apapun alasannya, bully itu tidak pernah dibenarkan. Ya? Kalau kamu sendiri deh, pernah jadi korban bully juga? Pernah ya? Jadi korban bully itu pas SD. Oh, di SD? Ya, di SD sudah kena bully, dipukul lah. Sempat dipukul? Pernah dipukul. Ya, diolok-olokin. Kasih tahu orang yang pukul dia dulu. Kasih tahu kamu ya. Sekarang dia sudah pernah jadi ketua OSIS. Tuh, asik. Kan lanjut deh. Pernah dipukul? Ya, dipukul, diolok-olokin, kadang juga dipalakin. Ya, dipalakin, disuruh-suruh beli es dulu nah, bilangnya yang 2.000, kalau kurang tambahin, kalau uang 1.000. Karena postur tubuhmu kecil kah atau mungkin? Ya, dulu kecil. Iya, saya enggak.
Fisik itu berpengaruh terhadap berdampak. Nih, bully itu bukan hanya bicara tentang tanggung jawab guru sekolah ataupun siapapun, tapi kita semua punya tanggung jawab terhadap bully-bully, karena nggak semua orang siap. Dan hari ini bisa seperti ini dengan hadir dengan kayak gini, ya yang lain juga belum tentu siap dengan bulian. Bahkan kata-kata itu kan lebih parah sebenarnya. Betul. Ya, betul. Karena itu masuk di kepala. Ya, ada kan kata pernah mengatakan tuh lidah tuh lebih tajam daripada sebuah pedang. Tuh. Bujur dengan. Makanya tuh lidah tuh dipasangin 2 pagar. Saya dapat ilmu dari pondok. Lidah tuh dipasangin 2 pagar. Pagar pertama gigi, pagar kedua bibir. Gitu. Saking tajamnya. Saking tajamnya. Benar-benar ya. Menarik nih. Belum lagi kalau pakai gigi kawat jadi Tiga pagar. Jadi lebih aman. Jadi pakai lagi gigi kawat 3 pagarnya gitu. Enggak juga, maksudnya itu perumpamaan ya, bahwa memang ucapanmu bisa membunuh orang lain. Betul. Karena lidahmu bisa membunuh lebih cepat daripada sniper. Karena dia merusak, bukan cuma merusak orangnya, tapi orang di sekelilingnya. Kalau dia sudah ngerasa terintimidasi, dia bisa jadi mesin pembunuh. Betul. Dia bisa jadi pembunuh. Betul. Bisa jadi mesin pembunuh atas depresinya dia. Banyak yang terjadi kayak gitu. Nah, pernah lihat kan ada yang kemarin tuh karena sering dimarahin, terus kemudian dia ngerasa terbuli terus kemudian akhirnya pernah nonton beberapa film juga kan yang kemudian diangkat dari beritanya cerita nyata, kisah nyata, itu dibunuh orang yang dianggap culun santai, tapi dia malah jadi dalang dari semua pembunuhan. Ya, soalnya di luar negeri itu kan memang banyak sudah kasus kayak gitu kan. Luar negeri. Ada pernah tuh kan kasus ini nih, kasus seorang siswa menembak satu sekolah. Iya. Nah, itu gara-gara dibully sekolah. Iya. Dia ya kita yang punya tanggung jawab untuk kemudian melindungi ini semua, ya kita semua. Kita harus care dengan teman-teman kita, sekeliling kita, dan jangan pernah menganggap remeh orang-orang di sekelilingmu. Tadi sempat singgung bicara tentang IKN, kita belum pernah sentuh IKN, belum melihat langsung. Waktu upacara kemarin seindah itu cuma bisa lihat di YouTube ya. Sedih nggak nih? Pengen juga nggak sana? Jujur, Ada nih, pengen ya? Ya pengen Pengen kesana ya? pengen banget. Pengen banget. Nah, pakai banget. Ini catatan bahwa memang selanjutnya yang mesti dipikirkan itu bagaimana hari ini generasi-generasi penerus kita di Kabupaten Penajam Pasir Utara betul-betul siap menyambut ibu kota negara. Ada kecemasan apa yang kamu tangkap dengan hadirnya ibu kota negara? Menurutmu, sebelum saya ngobrol kecemasan, menurutmu sanggup nggak kita ngadepin pesaing-pesaing dari luar? Itu kalau dari kesanggupan sih itu tergantung dari diri kita masing-masing. Diri kita masing-masing. Jadi tuh kita tuh harus punya pendirian. Jadi jangan sampai tuh orang luar yang jadi apa? Misal kita tuh sebenarnya tuh lebih dominan. Ya lebih dominan. Jadi kita tuh jangan jadi penonton gitu. Jadi kita tuh harus apa? Harus bisa lebih dominan daripada mereka. Caranya ya eksis. Iya, eksis. Dengan cara contohnya ya, kita nge-podcast ini kan memperlihatkan eksistensi kita. Oke, kamu sendiri? Menurut saya sih bisa ngelawan orang-orang luar yang datang sini. Bisa bersaing lah ya. Ya, bisa bersaing. Dengan kata teman saya juga dalam diri ya, personal sendiri. Apa lagi ya? Yang bisa kamu yang memungkinkan untuk bisa kita lakukan hari ini, butuh tidak kita support dari pemerintah deh terkait tentang masalah. Karena jujur ini yang datang kan banyak ya, ratusan ribu bahkan jutaan nantinya orang akan datang. Lulusan SMA mungkin yang datang akan sarjana, yang akan bahkan spesialis pakar-pakar dengan uang yang lebih banyak gitu ya. Kita ini apa, kasihan remahan rengginang. Iya kan? Remahan rengginang. Nah, apa yang kamu harapkan dari pemerintah untuk kemudian mengejar jangan sampai kita tertinggal? Apa yang kamu harapkan dari proses yang ada? Apalagi kamu hari ini sudah masuk di jurusan apa tadi?
TKR, TKR, teknik kendaraan ringan. kendaraan ringan. Kamu butuh apa untuk kemudian bisa berkompetisi di orang-orang yang akan datang? Mungkin Beasiswa mah gitu. Ya kan pengen lanjut dong. Iya sih. iya, Kalau nggak pengen lanjut dapat pelatihan khusus untuk nambah skill. Nah, Iya kan? iya betul. Butuh nggak sih sebenarnya? Aku nggak mau nanti kira aku yang ngarang-ngarang. Butuh nggak sih kamu? Butuh, sebenarnya butuh. Butuh. Ya, misalnya sosialisasi buat praktek kendaraan ringan nih, Nah, praktek buka-buka kap mobil atau bongkar-bongkar ban, itu kan bisa ditingkatkan lagi dalam hal kendaraan ringan. Itu kan seperti skill juga. Contohnya saya ini udah bisa bongkar pasang kampas rem ban belakang mobil, pasang ban motor, baikin motor yang dari mati total sampai hidup bisa. yang udah mati total gitu. Ya bisa. Artinya butuh pelatihan penambahan skill ya. Ya. Sama sertifikat karena agak susah. Kadang butuh bukti. Ya harus ada buktinya. Ada bukti. Ya itu agak susah ya sebenarnya bahwa kemampuan kita kadang diukur dari kertas ya. Ya. Iya, betul. Betul nggak sih? Betul. Padahal belum tentu orang yang punya kemampuan, ada orang punya kemampuan lebih, cuman dia tidak punya legalitas. Tapi yang jelas dunia pendidikan kita berusaha untuk kemudian memberikan standar yang terbaik buat kita semua. Belajar sudah, merdeka belajar. Hari ini udah dipakai konsep merdeka belajar juga sih, Sa? Di sekolah pakai konsep merdeka belajar juga. Pakai ya. Pesan apa yang kamu bisa sampaikan buat anak muda di luar sana? Ini terkhusus bicara, bukan cuma bicara tentang game, tapi bicara tentang nyambut ibu kota negara. Apa yang mesti kita lakukan? Si Zaini, aduh, maksud malu lah. Umur kita, selisih umur kita sama dengan umur. Oke, pesan apa yang bisa kamu sampaikan? Buat pesan anak-anak muda zaman sekarang, kalau dari saya, jadilah pemuda yang berguna untuk negara. Lagipun terkhususnya anak-anak dari Penajam Pasir Utara ya dan sekitarnya. Soalnya kan ini kan mau jadi IKN udah. Tolong jangan kita tuh jangan jadi penonton aja. Kita harus ada aksi untuk ngebuat IKN ini jadi lebih maju gitu. Jangan cuma pemerintah aja yang bikin lebih maju. Anak muda juga harus bikin lebih maju gitu. Mantap. Kamu kayak mahasiswa sudah ya? Amin. Oke, kamu deh pesan apa yang bisa kamu sampaikan dari hadirnya Ibu Kota Negara? Mungkin anak-anak muda zaman sekarang tuh berpikir jernih untuk meningkatkan skill-skill belajar maupun pengalaman-pengalaman. Ya apa lanjut aja. Peningkatan skill yang kemudian kamu bisa sampaikan apa deh? Cerita aja lanjut. Seperti saya contohnya itu ya tadi yang saya catat, yang saya omongi, bisa bongkar pasang kampas ban, kampas rem, Artinya percaya belakang, diri ya, dengan diri kita bahwa kita sanggup. ya betul. Nah, poin dari yang dia sampaikan dua sahabat kita dari IPM kan? Iya, IPM kita bisa tangkap bahwa hari ini ada kecemasan generasi Penajam Pasir Utara ketika kita tidak siap, maka kita akan betul-betul jadi penonton. Maka yakin, dan kalau kata Pak mantan ketua IPM Muhammadiyah, SMK Muhammadiyah, kita harus percaya dengan kemampuan kita dengan cara mengejar kemampuan kita sendiri. Ya, yang dia sampaikan bahwa ada beberapa skill yang udah dia bisa dapat, dan harapannya itu bisa di-upgrade oleh pemerintah. Ya betul. Saya bersama tim Sampul saya ucapkan terima kasih karena teman-teman IPM sudah mau datang di sini, dan saya angkat topi setinggi-tingginya buat teman-teman karena sudah datang. Apalagi lagi PKL sempat menyempatkan hadir ke sini. Ya. Hujan-hujan terus kemudian Asmi, Zaini itu ini Salim. Zaini terus ikut organisasi, jangan jerah dan sampaikan share-share terbaik
sampaikan walaupun satu ayat. Oke. Saya bersama dua orang ini, bersama Salim dan Zaini undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.